Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva by Saja Raja. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1864. Batin tiada rintangan, murni dan terang, serta akar indra murni tanpa noda. Setelah Ananda mendengarkan apa yang dibabarkan oleh Buddha, dia menyerapkan dan menegakkan segala dharma, mampu mengingat dan menegakkan segala kebajikan. Batinnya tidak pernah lengah, juga tidak berani bersikap angkuh di hadapan orang banyak. Makanya dinamakan batin tiada keangkuhan. Bersungguh hati, betapa sulitnya kita memiliki tubuh ini, dan Buddha Dharma sulit ditemukan. Ananda mengikuti Buddha. Beliau mendengarkan Buddha Dharma dengan sepenuh hati. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, Ananda bersungguh hati mendengarkan setiap kalimat dan mengukirnya di dalam hati. Sesudah Buddha memasuki parinirvana, para sangha menyuruh Ananda mengulangi kembali apa yang dibabarkan oleh Buddha. Semua orang bersungguh hati untuk menyusunnya, mendengarkan kembali melalui apa yang disampaikan oleh Ananda. Buddha Dharma terus berputar dan diwariskan. Kita harus bersungguh hati untuk mengingatnya. Kita juga harus berterima kasih pada kebajikan agung dari para biksu agung di masa lalu. Mereka bersungguh hati mendengarkan dan mewariskan Dharma. Untuk menulis dan menyusun Dharma, mereka melakukan ini berulang kali dan menerjemahkannya dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin dan lainnya. Ini merupakan pekerjaan yang besar. Hari ini bisa berada di tangan kita dan membacanya. Ada banyak sekali buku dan cetakan kata-kata telah diterjemahkan agar kalian tahu, semua orang dapat memahaminya. Begitu kita mengambilnya, kita bisa membacanya dengan jelas dan memahami makna di dalamnya. Tetapi jika kita tidak bersungguh hati, sutra ini yang bertumpuk di sekitar kita. Namun kita tidak bersungguh hati untuk mengambilnya. Bahkan setelah mengambilnya, kita tidak bersungguh hati melihatnya. Atau kita melihatnya tanpa bersungguh hati mendedikasikannya. Demikian, tidak peduli berapa banyak hal yang di depan kita, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Meskipun kitab suci untuk sementara waktu kita terus membahasnya, kalau engkau membaca dan melafalkan sutra ini, pahalanya lebih besar daripada apapun. Dipakai berbagai macam perumpamaan. Ini maksudnya, kamu membaca dan melafalkan. Kamu menerima dan menegakkannya. Kamu juga melaksanakannya dengan perbuatan nyata. Mendengarkan sutra, lalu kita bersumbangsih di tengah masyarakat. Inilah Dharma sejati. Dharma yang benar ada di dalam hati kita. Meskipun sama sekali tidak pernah bersentuhan, tidak pernah langsung membaca sutra lotus, tetapi segala sesuatu yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran sutra. Kebenaran. Segala hal kembali pada kebenaran. Itulah sutra lotus. Pendidikan Buddha. Mengharapkan kita dapat masuk ke tengah masyarakat, yaitu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar kebenaran ini dapat dipraktikkan oleh orang-orang. Jika orang benar-benar menggunakannya dalam kehidupan, barulah itu disebut benar-benar menegakkan sutra. Sutra itu berada di jalan kehidupannya, jalan yang telah kita lalui tahap demi tahap. Yang terpenting adalah kita harus terus membentangkan jalan dengan sumber dharma, sampai akhir di tengah masyarakat, orang bisa menapaki jalan ini, masuk ke jalan ini, memahami dan mendengarkan sutra. Ini sangatlah penting. Tahun 2020, saya melakukan video konferensi dengan insan suci di Kunming, Yunnan. Mendengarkan mereka berbagi kesan batin mereka dalam mendengarkan Dharma. Saya mendengarkan mereka. Di tempat itu, para komite memberi perhatian kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Orang-orang yang miskin dan menderita menerima cinta kasih dari insan suci.
Mereka terharu dan mengubah kehidupan mereka. Sekarang juga turut melakukan pelestarian lingkungan, menyisihkan uang ke dalam celengan bambu. Meskipun kehidupannya susah, namun dia tetap mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dia mengambil celengan bambu yang berat dan menyerahkan celengan bambu tersebut kepada komite. Berkata, melakukan setiap upaya untuk melakukan jasa kebajikan. Kisah-kisah ini sungguh mengharukan. Salah satu kasus terhadap seorang yang menderita penyakit liver yang sangat parah. Perlu pengobatan yang membutuhkan uang. Dia tidak memiliki uang untuk pengobatan. Dokter memberitahu dia, dengan penyakit liver seperti ini, Anda tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Anda perlu mengonsumsi protein. Bagaimana mungkin orang miskin bisa melakukannya? Bagaimana dia bisa menambah nutrisi? Sehari makan 3 kali saja sudah kesulitan. Apa itu protein? Seseorang menyarankan dia memelihara cacing sendiri. Dia memelihara cacing, menggunakan metode yang diajarkan untuk memelihara cacing. Setelah cacing dipelihara, cacing ditempatkan ke dalam mangkuk. Setiap ekor cacing sangat montok. Dilihat dari foto, terlihat seperti cacing di toilet. Dia memakan lebih dari 20 cacing hidup-hidup setiap hari, menelan dan memakannya hidup-hidup. Seperti demikian, namun kondisi juga tidak membaik. Lalu relawan suci menerima kasus ini dan memberi perhatian. Pada waktu itu, melihat penyakitnya sangatlah parah, perut juga sudah membesar. Jadi menghiburnya terus dengan cinta kasih. Selain bantuan materi, juga membimbingnya dengan kata lembut. Dengan perlahan ia membuka hatinya, dan juga dia bersemangat kembali, sangat bekerja keras. Dengan bertahap juga keluar untuk melakukan daur ulang. Dengan proses ini, ia terlihat jauh lebih baik sekarang. Sekarang ia melakukan daur ulang, dan bodhisatwa kita membimbingnya. Jangan makan ini, harus bervegetarian. Tetapi ia khawatir dengan bervegetarian tidak memiliki nutrisi cukup. Jadi, kami memberinya barang, berharap ia dapat bervegetarian. Jadi, ia mulai bervegetarian. Lalu, kesehatannya juga mulai dengan perlahan membaik, dan mengabdikan diri melakukan daur ulang. Sekarang saat melakukan daur ulang, ia keluar pagi-pagi dan baru pulang di malam hari. Dia mengabdi melakukan daur ulang dan juga bervegetarian. Dia memiliki kesehatan yang baik. Ia juga datang berbagi kesan batin. Juga ada seorang nenek. Beliau berkata, "Saya berusia sama dengan Master." Dia juga datang berbagi kesan batin. Dia tidak mengenal huruf, namun relawan terus mendampinginya, juga membimbingnya. Dia sekarang juga menghirup harumnya Dharma. Dia mendengarkan Dharma. Makna yang terkandung di setiap kalimat sutra diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan daur ulang, anak-anak dan cucu beliau terharu. Semua anggota keluarga pun ikut serta dalam daur ulang. Relawan suci juga sama. Meskipun tinggal sangat jauh, menyeberangi lautan dan pegunungan, tempat yang begitu jauh, mereka juga mendengarkan Dharma. Koneksi video sekarang sangat mempermudah mereka, sehingga tidak sehari pun ketinggalan. Setiap hari selalu mendengarkan. Saya diberitahu bahwa di daerah Kunming setiap paginya ada sekitar 80-an relawan yang menghirup Dharma. Pagi-pagi sudah mendengarkan sutra. Setelah selesai, yang harus bekerja pergi bekerja, yang menjaga cucu melakukan tugasnya. Setiap hari seperti ini tanpa henti, mendengar terus dan berbagi. Sungguh menyentuh. Ini seperti apa yang Buddha katakan seperti Ananda. Agar Ananda selalu tekun, memberitahunya harus menegakkan segala dharma. Dharma harus diserap ke dalam batin, tidak boleh bocor. Harus menegakkan segala dharma. Semua dharma harus diserap ke dalam batin tanpa kebocoran. Mampu mengingat dan menegakkan segala kebajikan, batinnya tidak pernah lengah. Di dalam dharma,
Segala dharma mengandung semua kebajikan. Karena itu, kita harus mengingat dan menegakkan, senantiasa mengingat, terus mendengarkan, dan juga menyebarkannya. Apa yang kita dengar, kita simpan terus dalam ingatan, mengingat dan menyebarkan dharma. Dengan menyebarkannya, dharma kita tetap harus bertambah, tersimpan dalam ingatan kita. Dan setiap saat, tanpa henti, kita harus membabarkan dharma. Seperti air sumur yang tadi disebutkan. Kita sudah menggali sumur hingga keluar air mata. Kita harus terus-menerus menimba air sumur itu, lalu menyediakannya dan membagikannya kepada semua orang, sambil tetap menjaga agar air sumur itu tetap ada. Dengan cara yang sama, kita harus terus mendengarkan dharma, mendengarkannya lalu menaruhnya di dalam hati, tanpa henti. Dharma itu seperti air mata yang memancar, masuk ke dalam hati melalui pendengaran dan penglihatan. Semua dikembalikan kepada dharma. Saat orang datang, kita senantiasa menggunakan harta dharma yang kita dengar untuk dibagikan kepada mereka. Bagi yang mampu mendengarkannya, itu bagaikan mendapatkan harta berharga, seolah memperoleh permata besar, dan hal itu dapat terus mengalir tanpa pernah habis. Inilah yang disebut Buddha Dharma. Kita memperoleh kemampuan untuk menghimpun dan menjaga semua dharma. Dengan mendengar, dharma masuk ke dalam hati. Ketika dharma telah masuk ke dalam hati, bagaikan air sumur yang telah digali keluar, kita bisa mengingatnya dan terus-menerus memberikannya. Lalu, bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita harus berpegang pada aturan, pada tata tertib dharma. Aturan ini harus dijaga, tidak boleh lalai, tidak boleh dibiarkan lepas. Dahulu, ketika kita belum memahami dharma, mungkin saja kita tidak mengerti aturan hidup sebagai manusia. Mungkin kita hidup serba bebas, menyia-nyiakan waktu, membiarkan hari-hari berlalu dengan sia-sia. Hanya makan, minum, bersenang-senang, tanpa melakukan hal yang berarti. Mungkin banyak orang seperti ini di masa lalu. Setidaknya, saya mendengar bahwa ini mengubah kehidupan. Orang-orang ini semua memiliki kelalaian di masa lalu mereka. Setelah mendengarkan dharma, kehidupan berubah. Kehidupan saat ini adalah yang paling berharga bagi manusia. Telah bersama-sama orang lain pergi membantu orang lain, menggunakan cinta kasih dan kesabaran tanpa henti bersumbangsi. Orang-orang di masa lalu yang memiliki hati yang serba kekurangan, memiliki pikiran yang menyimpang, hidup dalam kemiskinan dan menderita banyak penderitaan, menjadi kaya batin setelah mendengarkan dharma kita. Kehidupan ini memiliki kekurangan apa, kita akan ada acara untuk bersumbangsi, untuk memenuhi kebutuhan para makhluk, dengan cara apapun untuk menyelesaikan kesusahan para makhluk. Asalkan mempunyai niat, maka tidak akan susah. Selama kita tidak lengah dan tekun menolong sesama, kita tidak akan lengah. Ada kesusahan, dalam kesusahan mencari cara, tetapi masih tetap bisa membantunya, dapat membuka hatinya. Pintu yang terkunci, membantunya terbuka. Ini karena kita mendengarkan dharma, menegakkan sutra. Segala kebajikan. Jadi, sutra teratai dapat menerap dan menegakkan segala dharma, juga menjalankan segala kebaikan. Semuanya dapat diperoleh dari sutra ini. Jadi, mampu mengingat dan menegakkan segala kebajikan, batinnya tidak pernah lengah, tidak boleh lengah. Pahala kebajikan yang kita peroleh dari menegakkan sutra adalah harus seperti ini, tidak pernah lengah. Sutra di dalam dharma, kita memiliki banyak cara untuk dapat memperoleh kebijaksanaan yang tidak ada kekurangan. Tidak kekurangan kekuatan. Inilah yang sutra berikan kepada kita, yang memberi kita keyakinan seperti itu. Akan tetapi, orang yang menegakkan sutra, meskipun kita sangat jelas akan sutra dan dharma,
mendapatkan sangat banyak, tetapi harus setiap saat mawas diri. Juga tidak berani bersikap angkuh di hadapan orang banyak. Jangan pernah merasa bahwa saya telah tahu sangat banyak yang bisa saya ajarkan. Ketika saya mengajarkan tentang Dharma, juga membicarakannya terus-menerus, bisa mengajarkannya dengan sangat baik. Dengan demikian, saya lalu menjadi angkuh. Sama sekali tidak boleh. Jika kita berbuat sesuka hati dan angkuh, Dharma yang ada di dalam batin kita hanya akan membantu menumbuhkan kegelapan batin dan keangkuhan kita. Jadi, Dharma yang ada di dalam batin kita akan tidak memiliki jasa kebajikan, tidak berguna. Kebalikannya, menjadi menambah keangkuhan, kesombongan. Dengan demikian, kitab sutra ini juga tidak berguna bagi Anda. Hanya merupakan sebagian dari pembelajaran saja. Jadi tidak boleh sombong. Ananda juga tidak berani bersikap angkuh di hadapan orang banyak. Makanya dinamakan batin tiada keangkuhan. Inilah yang Ananda dengar dari Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha. Di dalam batinnya, dia menyerap dan menegakkan segala dharma. Meskipun dia menyerap dan menegakkan segala dharma, tetapi dia masih saja dengan segera dan dengan erat mengingatnya. Satu kata pun tidak berani untuk bocor keluar. Juga tidak berani lengah, dan juga tidak berani bersikap angkuh. Inilah moralitas Ananda, berada di samping Buddha. Mendengarkan ajaran Buddha dengan sangat sempurna. Dia sendiri juga sangat berhati-hati, menegakkan segala kebajikan dan tidak bermalas-malasan. Dia tidak berani bersikap angkuh. Di hadapan orang banyak tidak berani bersikap angkuh. Dia masih bersikap rendah hati, harmonis dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati, harus menghayati bagian naskah yang disampaikan kepada semua orang ini. Ajaran Buddha Sutra teratai dengan dunia manusia begitu berpadu. Kita harus bersungguh hati. Buddha Amitabha dan kumpulan dari para bodhisattva agung mengelilingi tempatnya berada. Ia akan terlahir di tengah bunga teratai, di atas singgasana mustika. Ia tidak lagi dirisaukan oleh nafsu keserakahan, juga tidak lagi dirisaukan oleh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Vaishyaja Raja. Inilah yang dikatakan dalam bagian sutra sebelumnya. Jika kita mendengarkan sutra teratai atau menegakkan sutra teratai dan sebagainya, perempuan akan dapat berubah menjadi laki-laki. Ini berarti pikiran kita perlu terbuka. Kita harus tekun dan bersungguh-sungguh menegakkan dan melafalkan sutra ini. Di masa depan, kita akan terlahir di tanah Buddha dan menjauhi pola pikir yang tidak baik ini. Dalam pikiran kita, pola pikir bodoh seperti keserakahan, kebencian dan kebodohan dan sebagainya, serta kebodohan semuanya akan lenyap. Ini memberikan kesempatan untuk menegakkan sutra ini. Setelah pikiran kita murni, kita dapat terlahir kembali di tanah suci di masa depan, tanah suci Buddha Amitabha. Di tempat itu, para bodhisattva mengelilingi tempatnya berada. Orang-orang akan terlahir kembali di tempat itu. Di tempat itu, para bodhisattva mengelilingi tempatnya berada. Para bodhisattva terlahir kembali di bunga teratai. Ia akan terlahir di tengah bunga teratai, terlahir kembali di bunga teratai, terlahir kembali di atas mimbar harta, di atas singgasana mustika. Pikiran mereka tidak lagi dirisaukan oleh nafsu keserakahan dan bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tidak lagi dirisaukan oleh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Kita akan murni jasmani dan rohani, terlahir melalui transformasi di tanah suci. Jasmani dan rohani kita murni, dan kita jauh dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan.
Sutra berikut kemudian mengatakan, juga tidak akan lagi dirisaukan oleh keangkuhan, kedengkian, dan noda batin lainnya. Ia akan memperoleh kemampuan gaib dari bodhisattva dan kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Vaishyaja Raja. Selanjutnya, dapat menjauhi keangkuhan, tidak mempunyai hati yang dengki. Sebagai seorang yang mempelajari Dharma, hal ini perlu kita bersungguh-sungguh dalam latihan. Kita tidak tahu sejak kapan dimulai. Berapa kehidupan lamanya kita terus-menerus terbiasa, hingga menimbulkan begitu banyak ketidaktahuan atau kebodohan batin. Di antaranya, jika ada pencapaian, maka dapat memunculkan keangkuhan. Ini adalah penyakit serius. Ini diikuti kerisauan, yang diikuti keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan bangkitnya keserakahan, di antaranya terdapat keangkuhan. Dengan bangkitnya kebencian, lebih lagi karena ulah kesombongan. Kebodohan batin juga berada di dalam kesombongan itu. Maka, keangkuhan ini merupakan salah satu kerisauan. Setiap kerisauan muncul, tidak pernah terlepas dari keangkuhan dan iri hati. Karena adanya hati yang angkuh, maka dalam memandang segala sesuatu digerakkan oleh keangkuhan. Ketidaktahuan pun tumbuh dari keangkuhan ini. Oleh sebab itu, keangkuhan adalah salah satu kerisauan yang karenanya juga tidak akan lagi dirisaukan oleh keangkuhan, kedengkian, dan noda batin lainnya. Dengan batin penuh keangkuhan, memunculkan sikap memandang rendah dan angkuh, meremehkan orang yang lebih rendah dari diri sendiri. Dengan batin penuh kedengkian, tidak dapat menerima orang lain lebih cantik atau lebih baik daripada diri sendiri, sehingga memunculkan perasaan cemburu terhadap pelayanan wanita atau selir di dalam keluarganya, dan menodai batin sendiri. Sekarang dikarenakan Anda mendengarkan sutra ini, paham akan kebenaran sejati, arah ditetapkan, dan batin mengarah kepada kebajikan. Segala noda dan penyakit dari kerisauan menjadi hilang dengan sendirinya, tidak lagi dirisaukan olehnya. Mempunyai sedikit pengetahuan, ia kemudian memunculkan sikap memandang rendah dan angkuh. Sikap seperti ini merasa dirinya paling hebat, sangat angkuh. Ini adalah keangkuhan. Orang yang memandang rendah orang lain tidak sebaik diri kita. Orang yang memandang rendah orang lain merasa pengetahuan saya lebih tinggi dari kamu. Kebajikan saya di atas kebajikan dirimu. Menganggap diri sendiri sudah melampaui orang lain. Ini adalah keangkuhan. Ada lagi perasaan cemburu. Kita tidak tahan melihat orang lain lebih baik dari kita. Ketika melihat ada orang lain, orang-orang sedang memujinya. Begitu mendengarnya, juga tidak tahan, merasa seharusnya memuji saya. Kenapa memuji orang itu? Lalu kita memfitnah orang itu. Pemikiran seperti ini adalah perasaan cemburu. Tidak tahan orang lain lebih baik dari kita. Ini juga perasaan cemburu. Pada zaman dahulu, beberapa pria memiliki banyak istri, menikahi banyak istri. Di antara mereka, para istri saling membenci dan cemburu satu sama lain, saling konflik. Di masa lalu, banyak keluarga seperti ini, sangat menderita. Ini semua adalah contoh bagaimana ketika kita melihat orang lain lebih baik dari kita, pikiran kita menjadi kotor dan menimbulkan perasaan cemburu. Jika menegakkan sutra, kita sekarang menegakkan sutra ini, sutra teratai, dan memahami prinsip kebenaran, paham akan kebenaran sejati. Jika kita telah memahami prinsip kebenaran sejati, maka kita akan mengerti arah ditetapkan. Kita tahu arah yang benar dengan pasti. Satu hati dan satu tekad. Kita menghadap kebenaran sejati.
arah prinsip kebenaran. Batin tiada lagi pikiran kacau, tiada lagi kesombongan. Sepenuhnya satu hati, satu tekad. Arah sudah tepat, batin mengarah ke kebaikan. Segala noda dan penyakit dari kerisauan menjadi hilang dengan sendirinya. Sepenuhnya lenyap. Jika kita bertujuan ke arah yang benar, kerisauan dan kekotoran dalam pikiran kita akan terhapuskan. Jadi, tidak lagi dirisaukan olehnya. Kita sendiri juga tidak akan ada kerisauan. Dan itu juga tidak akan membuat orang lain timbul kerisauan karena kita. Singkat kata, kita menghilangkan kerisauan dalam diri kita sendiri dan orang lain. Tanpa kerisauan, bukankah kita merasa bebas dan tenang? Ia akan memperoleh kemampuan gaib dari bodhisattva dan kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Ini menerangkan kalau pada saat bodhisattva tercerahkan, batin menjadi tiada rintangan, murni dan terang, memperoleh kemampuan gaib dan merealisasikan kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan, membangkitkan hati penuh kegembiraan, tenang dan sabar, tanpa kenal mundur. Karena tiada kemelekatan, akan berdiam diri dalam samadhi dan perenungan dengan tenang, dan membangkitkan kemampuan gaib tanpa rintangan. Dikarenakan mampu bersikap tenang dan sabar, dapat paham akan kekosongan dari individu dan kekosongan dari fenomena dharma, serta memperoleh kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Memperoleh kemampuan gaib dari bodhisattva dan kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Berarti hati kita bebas dari kerisauan dan kegelapan batin. Maka secara alami kita akan membangkitkan tekad untuk masuk ke tengah masyarakat, untuk membimbing semua makhluk secara luas, dan menjadi makhluk yang tersadarkan. Maka kita telah menjadi seorang bodhisattva. Seorang bodhisattva disebut sebagai makhluk yang tercerahkan. Karena itu, bodhisattva memiliki kemampuan gaib. Hal ini menunjukkan pada saat bodhisattva tercerahkan, batin menjadi tiada rintangan, murni dan terang. Ketika batin kita terbuka, sebelumnya kita diselimuti oleh ketidaktahuan dan kerisauan yang selama ini menghalangi kita, seperti sebuah saluran air yang terus mengalir. Saat air mengalir, dan jika sampah dibuang ke dalam air, ia akan ikut terbawa oleh aliran air. Namun bila ada sesuatu yang menyumbat saluran itu, air menjadi tidak bisa mengalir dan sampah akan menumpuk di sana. Oleh karena itu, pada saat bodhisattva tercerahkan, jika mereka dapat memahami prinsip kebenaran ini, maka batin menjadi tiada rintangan, murni dan terang. Seperti air yang tidak dibiarkan menumpuk atau menggenang, agar dapat mengalir dengan lancar. Itulah batin menjadi tiada rintangan, murni dan terang. Maka memperoleh kemampuan gaib dan merealisasikan kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Secara alami, kemampuan gaib yang dimaksud adalah batin kita menjadi jernih atau tercerahkan. Tidak lagi terbebani oleh kerisauan yang dapat merusak pikiran atau hati kita. Tidak ada lagi. Semua menjadi terang dan jernih. Aturan kehidupan memang demikian. Ketika batin dan pikiran kita telah terbuka, maka batin yang murni dan terang secara alami akan menghasilkan kemampuan gaib. Batin kita sepenuhnya jernih dan terbuka. Kita tidak lagi terjebak dalam kebingungan atau merasa terhimpit. Pikiran yang buntu atau terhimpit berarti merusak tubuh. Ketika pikiran kita terbuka, itulah kemampuan gaib. Selain itu, memperoleh kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Maka penderitaan duniawi apa yang masih ada? Sudah tidak ada, semua sudah dipahami. Lalu penderitaan hidup apa lagi yang bisa dikatakan ada? Tidak ada. Jika tidak ada penderitaan yang perlu dikatakan, ditahankan,
tidak perlu menahan. Tanpa menahan pun akan terbebas sendirinya, karena dalam hati kita tidak ada lagi kerisauan. Inilah yang disebut kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Karena di dalam hati kita ada dharma, kita mendapatkan kebahagiaan dharma. Pikiran menjadi terbuka, tidak lagi menumpukan kerisauan. Kita memperoleh kegembiraan dharma, dan setiap saat penuh dengan kegembiraan dharma. Maka, kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Terhadap dharma selalu penuh sukacita. Kegembiraan berarti sukacita. Melihat dharma saja sudah bahagia. Maka dalam hidup, hal apa lagi yang bisa dibandingkan dengan dharma? Jika sudah dipahami, tidak ada lagi. Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dalam hidup? Benda-benda di luar diri? Apa gunanya benda-benda di luar itu? Makan 3 kali sehari hingga kenyang. Musim dingin ada pakaian untuk dikenakan. Bisa membuat kita hangat, itu sudah cukup. Musim panas ada pakaian tipis untuk menutupi tubuh. Itu saja. Ada rumah sebagai tempat bernaung. Ada tanah untuk ditinggali. Itu sudah cukup. Lalu apalagi yang kurang? Dalam hidup, jika kebutuhan sandang, pangan, papan sudah tercukupi, maka apalagi yang bisa kita serahkan, kita kejar? Apalagi yang perlu kita perbuat? Hubungan antar manusia, jika kita mengerti dharma, sifat dasar kebudayaan pada setiap orang dapat mencapai kebudayaan. Saya menghormati Anda. Saya berterima kasih kepada Anda. Demikianlah kehidupan manusia. Begitu bahagia. Batin yang senang merujuk kepada sukacita. Bersukacita setiap hari ketika melihat orang, kita akan senang. Sangat senang ketika menghargai dia. Dia memiliki kelebihan yang demikian. Luar biasa, sungguh berbakat. Patut dipuji. Setiap hari kita memberikan pujian kepada orang lain, maka akan membuat orang lain memberikan pujian kepada kita. Membangkitkan hati penuh kegembiraan, tenang dan sabar. Yang demikian, berdiam dengan tenang di batin kita. Tiada rasa kehilangan. Batin yang menghormati dan menyayangi, jika kita dapat mempertahankannya, kita akan merasakan sukacita setiap hari. Tidak ada apapun yang diperhitungkan. Karena tidak lagi melekat. Karena batin kita tidak melekat. Sehingga berdiam dalam samadhi dari perenungan dengan tenang. Semua hari yang kita lewati tiada kerumitan. Dengan menenangkan batin kita dengan baik, merenungkan dengan baik, merenungkan bagaimana Buddha mengajari dan mendidik kita, bagaimana kita harus memperlakukan orang lain, memperoleh sukacita ketika berinteraksi dengan orang lain, batin tidak memiliki niat jahat, sehingga disebut sebagai perenungan dengan tenang. Menenangkan batin tidak boleh pelin-pelan. Ketika batin kita ditenangkan, maka sudah benar. Ini bukan berarti hanya duduk diam. Baru disebut sebagai duduk bermeditasi dengan pikiran terfokus. Bukan, meditasi di dalam kehidupan kita. Kita semuanya melakukan sesuatu juga termasuk dalam meditasi. Ini merujuk kepada perenungan dengan tenang. Fokus dalam melakukan apapun, maka tidak boleh berpikiran lain ketika melakukan sesuatu. Melihat sebuah video, ada sepotong kayu yang sangat besar. Di tengahnya terdapat sebuah lubang. Sebuah lubang ada seekor monyet kecil. Dia melompat-lompat di sana, dan kebetulan jatuh ke dalam lubang pada kayu itu. Di tempat itu, ia tidak bisa bangun, tidak bisa keluar. Ia menoleh ke sana dan kemari. Tangannya berusaha menarik ke sini, menarik ke sana. Terkadang menarik sesuatu untuk dimakan. Tetapi karena panik, ia tidak bisa memanjat keluar. Melihatnya begitu cemas, tidak bisa bersuara, juga tidak bisa berteriak. Terlihat jelas kecemasannya.
Namun, ia tidak berhenti sejenak pun. Tubuhnya terjebak di dalam, tetapi kepala dan badannya masih berada di atas. Hanya saja tidak mampu memanjat keluar. Ia terus berjuang, berusaha menarik ke sana-sini. Apa yang bisa diraih langsung dimasukkannya ke mulut. Namun matanya tetap melihat ke sekeliling, berputar ke sana kemari. Tangannya menggapai ke sana kemari, tanpa sedikit pun tenang. Ia terus berjuang lama sekali di sana. Saya menonton video itu dan berkata, mengapa tidak ada yang menolongnya? Apa tidak ada binatang lain? Monyet itu melihat sekeliling cukup lama. Lalu setelah berapa lama, seekor anjing datang. Anjing ini dengan perlahan mendekati dan melihatnya. Anjing tersebut melihat ke sana kemari seperti mencari cara untuk menolongnya. Anjing itu berputar-putar di sekitar monyet dan terus melihat sekeliling. Dengan tiba-tiba, keduanya bersentuhan. Anjing itu mengerahkan tenaga dan monyet tersebut tiba-tiba melompat, terbebas dari papan kayu. Monyet itu terbebas dari lubang di dalam kayu. Jadi, anjing itu menyelamatkan monyet itu. Saat monyet tersebut melompat bebas, ia memutar kepalanya dengan cepat dan mulai berlari. Ia berlari jauh dan kemudian kembali. Dan kemudian ia berlari jauh lagi untuk memanjat sebuah pohon. Anjing itu dengan tenang dan berjalan dengan pelan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia berjalan dengan pelan. Setelah menyaksikan ini, saya merasa bahwa meskipun makhluk hidup memiliki bentuk yang berbeda, ketika mereka memiliki masa-masa sulitnya, mereka tetap memiliki harapan dan kekhawatiran. Siapa yang bisa membantu saya? Mereka bisa saja terus berjuang, dan ada juga yang melakukan pendekatan dengan sangat tenang. Cara memikirkan cara seperti ini, di sana terus-menerus memutar-mutar dan memikirkan caranya, dan berhasil terpikirkan caranya. Dalam sekejap tiba-tiba saja membiarkan monyet ini meloncat. Anjing yang menyelamatkan monyet itu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Masih seperti ini. Dunia makhluk hidup apa saja bentuk-bentuk mereka yang berbeda-beda. Bentuk tubuh yang berbeda-beda, mereka semua mempunyai dunia kehidupan mereka masing-masing. Benar-benar tidaklah mudah. Jadi sebelumnya ada yang mengatakan bahwa kehidupan manusia, ada bodhisatwa yang membantu manusia, membantu orang yang menderita. Ketika orang yang menderita begitu berubah kehidupan mereka, mereka juga bisa belajar menjadi seorang bodhisatwa. Alam binatang juga demikian. Begitu menghadapi kesulitan, berbagai jenis binatang berusaha untuk menolongnya. Ini adalah makanya kita manusia mampu untuk melihat dan mendengarkan ajaran Buddha. Namun kita juga perlu untuk memikirkan caranya. Bagaimana kita menolong diri kita sendiri? Bagaimana belajar ajaran bodhisatwa? Masuk ke dalam masyarakat untuk menolong orang. Ini sangatlah penting. Oleh karena itu, kita tidak dapat meninggalkan perenungan dengan tenang. Kita harus bersungguh hati, membangkitkan kemampuan gaib tanpa rintangan, dikarenakan mampu bersikap tenang dan sabar. Jika kita memiliki perenungan dengan tenang, kita secara alami akan memiliki cara untuk membangkitkan kemampuan gaib tanpa rintangan. Begitu kita dapat membangkitkan kemampuan gaib tanpa rintangan, ada cara untuk membangkitkan kemampuan gaib tanpa rintangan. Dikarenakan mampu bersikap tenang dan sabar. Ini adalah keterampilan. Begitu kita memiliki kekuatan spiritual ini, setelah kita memahaminya, tidak ada yang akan mengganggu pikiran kita. Pikiran kita akan bebas dan tenang. Jadi, inilah Dharma. Dengan Dharma, semuanya kosong. Tidak ada yang akan mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu, kita memperoleh kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Dari ia akan memperoleh kemampuan gaib dari bodhisatwa dan seterusnya, membuktikan secara jelas kalau para makhluk tercerahkan yang merealisasikan kebenaran sejati,
Batinnya hening dan jernih, akar indera murni tanpa noda dan memperoleh kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Makanya bisa bertemu sejumlah tata gata. Ia akan memperoleh kemampuan gaib dari bodhisatwa dan seterusnya, membuktikan secara jelas prinsip-prinsip. Begitu kita benar-benar memahami prinsip-prinsipnya, kita adalah makhluk hidup yang tersadarkan. Makhluk hidup yang tersadarkan, batinnya hening dan jernih, dan akar indera murni tanpa noda. Pikiran kita akan menjadi tenang dan jernih, dan tidak akan ada lagi yang dapat mengotori kita. 5 akar indera dan 5 objek indera tidak saling berhubungan dan tidak saling mencemari. Ini kita akan jelas, memperoleh kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Maka kita tidak akan timbul keserakahan jika melihat sesuatu. Tidak akan timbul kerisauan jika terdengar suara. Kita bisa membedakan antara akar indera dan objek indera. Maka tidak ada yang bisa menodai kita. Maka kita memperoleh kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Maka tidak akan timbul kerisauan. Bagaimanapun juga, kita menjelaskan dengan begitu sederhana. Inilah memperoleh kesabaran terhadap fenomena tanpa kemunculan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, makanya bisa bertemu sejumlah tata gata. Jika demikian, kita bisa bertemu dengan Buddha. Batin kita bisa bertemu dengan Buddha. Melihat Buddha di mana? Melihat hati Buddha sendiri. Kita melihat hati Buddha sendiri. Juga melihat setiap orang bisa mencapai kebudaan di masa mendatang. Tidak berani meremehkan. Senantiasa melihat orang merasa sukacita. Bisa memahami dengan tuntas sutra teratai. Kita melihat orang, setiap orang merupakan Buddha. Setiap orang harus baik-baik bersungguh hati. Bukan mengatakan, saya ada sifat kebudaan, saya juga akan mencapai kebudaan. Hanya demikian melafalkan, tidak akan tercapai. Walaupun kita ada sifat hakiki mencapai kebudaan, setara dengan Buddha, tetapi kita melewati noda manusia awam ini, tersumbat, sampah menumpuk, air kotor. Bagaimana air jernih bisa lewat? Harus membersihkan noda batin. Air baru bisa mengalir. Air yang kotor juga ikut mengalir. Air jernih yang datang, demikian kita memahami dengan tuntas. Sehingga bodhisatwa sekalian, cinta kasih merupakan obat paling mujarab. Bersungguh hati. Bersungguh hati kita baru bisa mencapai kebudaan. Melihat hati Buddha. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.